Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Nuridayanti Rahman dengan NIM 19032110086 dari kelas Ekonomi Produksi Pertanian B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis fungsi produksi COP12 dan Stochastic Frontier pada usaha tani jagung di wilayah Madura. Selamat menyaksikan. Jagung merupakan salah satu bahan pangan dan sumber karbohidrat kedua setelah beras. Jagung sebagai makanan pokok dan juga potensial untuk menjadi komoditas strategis yang cukup berperan dalam meningkatkan pendapatan. Kebutuhan pasar akan jagung masih terus meningkat, dan harga yang tinggi merupakan faktor yang merangsang petani untuk membudidayakan jagung. Madura merupakan salah satu daerah penghasil jagung di Provinsi Jawa Timur. Berikut jumlah produksi jagung di Madura pada tahun 2015 sampai 2017 yang ada di tabel tersebut. Tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah produksi jagung mengalami fluktuasi. Kondisi ini dapat disebabkan oleh banyak faktor. Adanya fluktuasi jumlah produksi jagung tidak mengurangi peluang untuk mengembangkan usaha tani jagung ataupun usaha turunan seperti melakukan pengolahan jagung. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh benih dan tenaga kerja terhadap produksi jagung di Madura, serta elastisitas dari setiap variabel. Yang kedua, mengetahui nilai dari produksi maksimum atau NPM dan keuntungan maksimum. Dan yang terakhir yaitu mengetahui pengaruh benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan juga pupuk fosfat terhadap produksi jagung di Madura, serta tingkat efisiensi dari setiap petani jagung di Madura. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai analisis fungsi COP12. Analisis fungsi produksi COP12 pada usaha tani jagung di wilayah Madura ini akan diolah dengan menggunakan metode analisis regresi berganda yang menggunakan bantuan SPSS for Windows versi 16, di mana tingkat alfa yang digunakan dalam analisis ini yaitu sebesar 5%. Selanjutnya yaitu variabel analisis, terdapat dua variabel input yaitu benih dan juga tenaga kerja, serta variabel outputnya adalah produksi jagung. Persamaan fungsi produksi COP12-nya yaitu Y sama dengan AX1 BX2C, keterangan Y merupakan produksi jagung, A nilai konstanta, X1 benih, X2 tenaga kerja, dan untuk BC adalah elastisitas output dari input yang digunakan. Selanjutnya, persamaan fungsi produksi COP12 dianalisis menggunakan analisis linier berganda dengan cara mentransformasikan logaritma natural, sehingga persamaannya yaitu ln Y sama dengan ln A plus B ln X1 plus C ln X2. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai tutorial pengolahan fungsi produksi COP12.
Berdasarkan hasil tabel model summary, dapat diketahui bahwa nilai adjusted R-square sebesar 0,158 yang menunjukkan bahwa 15,8% variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. Sedangkan untuk sisanya sebesar 84,2% dijelaskan oleh variabel lain yang ada di luar model. Berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 12,127 lebih besar dari 307 F tabel dengan tingkat probabilitas yaitu sebesar 0,00 lebih kecil dari alfa 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen benih dan juga tenaga kerja secara simultan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah produksi jagung di wilayah Madura. Interpretasi uji T, pengaruh benih terhadap produksi jagung. Berdasarkan hasil uji T, pengaruh variabel bebas benih atau X1 terhadap variabel dependen produksi jagung, maka diperoleh nilai hitung T hitung sebesar 0,27 lebih kecil dari T tabel yaitu 1,98 dengan nilai probabilitas 0,78 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa benih tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah produksi jagung. Interpretasi uji T, pengaruh tenaga kerja terhadap produksi jagung. Berdasarkan hasil uji T bahwa pengaruh variabel bebas tenaga kerja X2 terhadap variabel dependen yaitu produksi jagung, maka diperoleh nilai T hitung sebesar 4,727 lebih besar dari T tabel sebesar 1,98. Nilai probabilitas sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah produksi jagung di wilayah Madura. Berdasarkan hasil uji hipotesis, dapat diketahui bahwa model fungsi produksi Cobb-Douglas sebagai berikut. Ln Y sama dengan 4,267 ditambah 0,029 ln X1 plus 0,337 plus ln X2. Adapun interpretasinya yaitu jika variabel independen benih dan juga tenaga kerja dianggap konstan, maka output dari produksi jagung akan bertambah sebanyak 4,267. Besarnya koefisien regresi variabel benih sebesar 0,029. Artinya jika jumlah benih naik 1%, maka jumlah output produksi jagung akan naik sebesar 0,029%. Dengan asumsi variabel lain dapat bersifat konstan. Besarnya koefisien regresi variabel tenaga kerja sebesar 0,337, artinya jika jumlah tenaga kerja naik 1%, maka jumlah output produksi jagung juga akan naik sebesar 0,337%. Dengan asumsi variabel yang lain akan bersifat konstan. Berdasarkan hasil persamaan fungsi produksi Cobb-Douglas, maka dapat dijumlahkan besarnya setiap koefisien pangkat dari setiap variabel independen yaitu B sama dengan 0,029, C 0,337 sehingga diperoleh hasil yaitu 0,366. Dapat ditinjau dari hasil perhitungan penjumlahan koefisien pangkat dari masing-masing variabel, dapat disimpulkan bahwa usaha tani jagung di wilayah Madura berada dalam kondisi skala output menurun atau decreasing return to scale karena B plus C kurang dari 1. Kondisi ini menjelaskan bahwa penambahan faktor produksi akan menghasilkan tambahan output produksi yang proporsinya lebih kecil. Apabila terjadi peningkatan input X1 atau benih dan juga X2 tenaga kerja secara proporsional sebesar 1%, maka dapat menyebabkan penurunan terhadap variabel Y produksi jagung sebesar 0,366%. Jika dilihat dari nilai elastisitas, maka variabel tenaga kerja memiliki nilai elastisitas yang paling besar dibandingkan variabel benih. Berdasarkan nilai elastisitas tersebut juga dapat diketahui bahwa nilai elastisitas tenaga kerja lebih besar dibandingkan nilai elastisitas benih. Hal ini menunjukkan bahwa produksi jagung memiliki intensitas produksi yang bersifat padat tenaga kerja. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan di Excel, maka dapat diketahui bahwa nilai produksi maksimum atau NPM terjadi saat NPP 1 dan NPP 2 sama dengan 0 atau mendekati 0, di mana terjadi pada petani ke-55 yaitu saat produksi jagung sebesar 206,4 kuintal dengan jumlah input benih mencapai 1.720 kilo dan tenaga kerja sebesar 68.800 KUK. Selanjutnya dengan penggunaan input X1 benih, keuntungan maksimum
terjadi saat MR1 sama dengan V1 terjadi pada petani 104 saat produksi jagung sebesar 15.480 kuintal dengan X1 sebesar 4.816 kilo, sedangkan untuk penggunaan input X2 diketahui bahwa MR2 kurang dari V2, yang artinya dalam penggunaan input tenaga kerja tidak efisien atau dalam keadaan yang rugi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis fungsi produksi Cobb-Douglas Frontier Stochastic. Data yang sudah diberikan sebelumnya akan dianalisis menggunakan analisis fungsi produksi Stochastic Frontier menggunakan bantuan aplikasi Frontier versi 4.1 dengan menggunakan tingkat alfa yang sama yaitu dari analisis sebelumnya sebesar 5%. Dalam analisis ini terdapat 4 variabel input independen dan 1 variabel output atau dependen. Keterangannya, Y merupakan produksi jagung dengan satuan kuintal, X1 benih kilogram, X2 tenaga kerja, X3 pupuk kandang, dan keempat yaitu pupuk fosfat. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai tutorial pengolahan fungsi produksi Cobb-Douglas Frontier Stochastic
Nilai LR test of the one side error, H0-nya tidak terdapat kasus inefisiensi, H1-nya terdapat kasus inefisiensi. Berdasarkan hasil pengolahan dapat dilihat bahwa nilai LR sebesar 6,915 lebih besar dari 5138 kode PAM sehingga menolak H0, artinya dalam kasus ini terdapat kasus inefisiensi. Selanjutnya yaitu nilai gamma. Berdasarkan hasil output dapat diketahui bahwa nilai gamma pada T hitung sebesar 12,463 lebih kecil dibandingkan pengaruh tiap variabel terhadap output beta 1x1. Berdasarkan hasil output dapat diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 0,910 lebih kecil dari T tabel 1,98, artinya variabel benih tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan ataupun peningkatan produksi. Beta 2x2, berdasarkan hasil output dapat diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 3,437 lebih besar dari T tabel 1,98. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan terhadap produksi jagung. Jika variabel tenaga kerja dinaikkan sebesar 1%, maka produksi akan meningkat sebesar 0,260%. Selanjutnya pengaruh di beta 3 atau X3. Berdasarkan hasil output dapat diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 2,860 lebih besar dari T tabel 1,98. Variabel pupuk kandang ini berpengaruh secara signifikan terhadap produksi jagung. Artinya, variabel pupuk kandang berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan ataupun peningkatan produksi jagung di wilayah Madura. Apabila X3 atau pupuk kandang ini dinaikkan sebesar 1%, maka produksi akan meningkat sebesar 0,363%. Selanjutnya beta 4x4, berdasarkan hasil output dapat diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 3,818 lebih besar dari T tabel 1,98. Variabel pupuk fosfat ini berpengaruh signifikan terhadap produksi jagung di wilayah Madura. Artinya, variabel pupuk fosfat berpengaruh signifikan terhadap adanya penurunan ataupun peningkatan produksi. Apabila S4 atau pupuk fosfat dinaikkan sebesar 1%, maka produksi juga akan meningkat sebesar 0,452%. Nilai technical efficiency estimasi efisiensi lebih besar dari 0,8, maka petani ini dapat dikatakan efisiensi secara teknis. Sedangkan estimasi efisiensi lebih kecil dari 0,8, maka petani dikatakan tidak efisien secara teknis. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa petani yang memiliki nilai estimasi efisiensi lebih besar dari 0,8 adalah petani 48, 58, 62, 63, 65, 72, 75, 88, dan seterusnya yang ada di tabel tersebut, sehingga jumlahnya ada 15/15 yang dikatakan efisien secara teknis. Sedangkan sisanya memiliki nilai estimasi efisiensi kurang dari 0,8, artinya petani tersebut tidak efisien secara teknis. Berdasarkan nilai mean efisiensi yaitu sebesar 0,627, lebih kecil dari 0,8, artinya rata-rata petani tidak efisien secara teknis. Tiba lagi akhir, yaitu penutup. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis waktu produksi COP12, dapat diketahui bahwa secara simultan, variabel benih dan juga variabel tenaga kerja berpengaruh secara signifikan terhadap produksi jagung di wilayah Madura. Sedangkan secara parsial, hanya variabel tenaga kerjalah yang berpengaruh secara signifikan terhadap produksi jagung di wilayah Madura. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan di Excel, maka dapat diketahui juga bahwa nilai produksi maksimum atau NPM terjadi pada
petani yang ke-55. Selanjutnya dengan penggunaan input X1 benih, keuntungan maksimum terjadi saat MR1 sama dengan V1 terjadi pada petani ke-104. Sedangkan untuk penggunaan input X2 diketahui bahwa MR2 kurang dari V2 yang artinya dalam penggunaan input tenaga kerja tidak efisien atau dalam keadaan yang rugi. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis fungsi produksi Frontier Stochastic Cobbloglass, dapat diketahui bahwa variabel tenaga kerja, pupuk kandang, dan juga pupuk fosfat berpengaruh secara signifikan terhadap produksi jagung di wilayah Madura. Saran yang dapat diberikan yaitu untuk melakukan pengoptimalan usaha tani jagung di wilayah Madura, petani dapat lebih memaksimalkan kembali penggunaan input tenaga kerja dan juga pupuk fosfat sesuai dengan dosis yang telah dianjurkan.